samudra kehidupan. Kita ibarat para pengembara. Hidup ini adalah perjuangan. Tiada masa untuk berpangku tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Almira Nafisa Putri dari SDIT Nurul Islah, Banda Aceh. Hari ini Almira akan menceritakan sebuah cerita yang sangat menarik yang berjudul Keberhasilan Karena Tindakan. Kira-kira teman-teman udah pernah dengar belum ya? Kalau belum, yuk kita dengarkan bersama. Cerita ini diambil dari bukan untuk dibaca yang diterbitkan oleh Selaksa Publishing pada tahun 2018. Ini cerita kecil di balik kesuksesan Columbus yang menemukan benua Amerika. Setelah penemuan yang sangat fenomenal itu, Columbus menjadi sangat terkenal dan diagung-agungkan oleh raja dan seluruh rakyat. Columbus pun diangkat menjadi bangsawan kehormatan kerajaan. Kepopuleran Columbus itu membuat beberapa orang jadi iri kepadanya. Suatu hari, Columbus mengadakan perjamuan makan. Dalam perjamuan makan itu, dia menceritakan semua kisah yang dihadapinya dalam pencarian benua baru tersebut. Semua tamu terpukau dan mengakui kehebatan sang penemu benua baru tersebut. Namun, beberapa orang yang iri dengan sinis berkata, apa namanya dia? Dia senang berlayar dan kebetulan saja menemukan benua baru. Siapa saja juga bisa melakukan itu. Mendengar hal tersebut, Columbus pun menatap orang yang iri tersebut. Mari kita bertanding untuk membuktikan yang lebih baik. Siapa yang bisa membuat telur rebus itu berdiri di atas meja makan ini, maka ialah yang terbaik. Semua gelar dan kekayaanku akan kuserahkan kepadanya. Orang-orang yang iri tersebut menerima tantangan Columbus. Kemudian mereka mulai berusaha untuk membuat telur rebus itu berdiri di atas meja makan. Namun karena telur adalah benda yang elips atau hampir bundar, maka cukup mustahil untuk bisa berdiri di atas meja. Setiap dicoba didirikan, telur-telur itu langsung saja bergelinding dan jatuh. Akhirnya mereka pun menyerah. Kini tiba giliran Columbus. Columbus memegang telur rebus itu di atas meja dengan posisi yang berdiri sambil dipegang. Kemudian dengan tangan yang satunya lagi, Columbus menekan ujung atas telur rebus itu ke meja sehingga ujung bawah telur menjadi runtuh dan memipih atau tidak panjang lagi, sehingga telur rebus itu bisa berdiri tegak di atas meja. Melihat hal tersebut, orang-orang yang iri dengan sinis berkata, kalau caranya seperti itu, kami tidak bisa membuat telur rebus itu berdiri. Dengan bijak dan sambil tersenyum, Columbus pun berkata, kalau begitu, mengapa kamu tidak melakukannya? Nah, teman-teman, cerita di atas hendak memberitahukan kita bahwa kesuksesan dan keberhasilan berasal dari suatu gagasan dan tindakan nyata. Columbus dan beberapa orang pada masa ini mempunyai gagasan atau teori tentang bumi yang bulat. Teori tersebut merupakan teori yang jelas-jelas bertentangan dengan kepercayaan dunia pada waktu itu yang mempercayai bahwa bumi itu datar seperti piring. Ketika Columbus mengutarakan niatnya untuk melakukan
silaunya, banyak orang termasuk keluarganya yang menganggapnya gila. Namun Columbus tetap teguh dan gigih pada pendiriannya. Perjuangan Columbus tidaklah ringan untuk membuktikan bahwa bumi itu bulat. Ancaman hukuman mati atas pengingkaran hukum Tuhan sampai pemberontakan anak buah kapalnya dilakukannya dengan tegar. Sehingga pada akhirnya sejarah mencatatnya sebagai salah satu penemu benua dan pelaut andal. Nah teman-teman, seringkali kita menemukan orang atau bahkan diri kita juga mengalaminya, yaitu kita mempunyai gagasan, ide, atau konsep, namun terlalu takut untuk mewujudkannya dalam sebuah aksi nyata. Akhirnya, ide itu hanya menjadi semu. Ketakutan atas kegagalan, penilaian milik orang lain, penderitaan dan sebagainya hanya membuat kita terhalang untuk menemukan kesuksesan. Ketakutan ini pula yang terkadang membuat kita merasa iri atas keberhasilan orang lain. Nah, teman-teman, pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kita tidak boleh pantang menyerah dan kita tetap harus berusaha karena kesuksesan dan keberhasilan berasal dari suatu tindakan dari diri kita. Nah, sekian dulu ya cerita dari Almira. Kurang dan lebih, Almira minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh.